Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Sidrap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat luar biasa Allah takdirkan, Allah izinkan untuk kita bisa sholat berjamaah, kemudian dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dicatat sebagai amal yang soleh dan dicatat sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, di muka halaman 104. Halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu sholatul idaini. Bab menjelaskan tentang sholat dua hari raya atau idaini. Bab menjelaskan atau hadis-hadis berkenaan dengan sholat hari dua hari raya. Hadis pertama menjelaskan an Aisyah radhiyallahu. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yaumu yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah hari yang mana tidak puasanya para manusia. Jadi kalau Idul Fitri bisa mulai berbuka selama 1 bulan penuh kita puasa, pasti Idul Fitri itu tidak ada satupun umat Islam di seluruh dunia ini yang berpuasa, bahkan haram puasa. Ya, tidak sunahkan kita haram, hanya tidak sehari. Nah, besoknya langsung boleh puasa. Atau yang kita sebut nyawa. Namun pas hari Idul Fitri nggak boleh. Hari-hari yang diharamkan berpuasa 2 hari Idul Fitri, kemudian di Yaumut Tasyrik. Kalau Idul Adha, ya betul-betul lebaran bagi orang yang puasa, kayak puasa Daud, puasa Dalail. Dalail itu yang biasa puasa tas tahun selama 1 tahun penuh puasa, ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 7 tahun, ada yang sampai 12 tahun. Ya, puasa-puasa Dalail itu pas Idul Adha, dia lebaran 4 hari nggak puasa. Idul Adha hari pertama tambah 3 hari Yaumut Tasyrik. Wal Adha yaumu yudahhin nas. Yang disebut Yaumul Adha adalah hari mana para manusia berkorban demi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, maka Adha yudahi, ya, yudahi itu hari berkorban, disebut hari berkorban. Atau yaumun nahar juga bisa, hari korban.
Ini kan sebut inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Har itu berkurbanlah, fi'il amr. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha atau hari kurban. Yang mana hari kurban ini ketika sudah masuk di 1 Dzulhijjah, maka amal itu sampai 10 hari ya, itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang dilakukan apapun bentuk itu amal, kebaikan apapun yang dilakukan hamba Allah ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai hari H ya, sampai hari H Idul Adha, itu amal-amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu ulama yang mengatakan di 10 terakhir pun kalah. Ya. Ada yang mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan itu pun kalah. Maka kesempatan ini sebentar lagi Allah berikan. Perbanyak amal ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Boleh dengan puasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai Yaumul Arafah gitu. Setidak-tidaknya kita Yaumul Arafah itu berpuasa atau Tarwiyah Arafah boleh. Ya, kita nggak usah membahas pahalanya begitu berapa, membahas puasa karena Allah. Yes, puasa karena Allah aja dah, nggak usah kita bahas. Mungkin kalau kita lihat pahala memang untuk termotivasi, sayang boleh lah. Tapi kita lihat yang paling utama adalah mengharap ridha Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Atau kita wah gak kuat puasa, perbanyak sedekah. Gak kuat sedekah, perbanyak zikir. Gak ada sih, gak banyak orang baca Quran gitu. Pokoknya perbanyak ibadah. Kan kalau bisa di tanggal 10 awal di bulan Dzulhijjah itu isi ibadah yang spesial. Ibadah yang menurut kata kita itu berat kita jalankan. Namun betul-betul kita jalankan karena demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ibadah yang biasa-biasa ya. Ibadah yang rutinitas kita lakukan jangan. Kita lakukan ibadah yang spesial, ibadah yang betul-betul menurut kita itu berat banget, tapi kita lakukan karena cinta kita kepada Allah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tanggal 10 Allah uji buat hambanya. Lebih cinta dunia apa? Cinta kepadaku gitu. Maka di fasholli setelah Allah berikan inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepada Allah begitu banyak rezeki nikmat kepada engkau ya Muhammad, begitu kepada kita semua diberikan begitu banyak nikmat maka tak terhitung gitu aja. Kemudian apa perintah? Fasholli li rabbika wanhar, maka sembahlah. Fasholli maka sembahlah Allah. Fasholli li rabbika maka sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar ini dibedakan ya. Wanhar disendirikan, dikhususkan. Kata wanhar ini dikhususkan karena apa? Karena ini berat. Ibadah berkorban ini berat. Karena buktinya banyak orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Ya, karena apa? Pada umumnya manusia itu suka dunia, jadi masih sayang. Duit untuk dibuat korban itu masih sayang. Ada juga yang beranggapan, dah yang penting setahun sekali. Padahal Allah kasih kesempatan terus, rezekinya melimpah, tapi udah beranggapan dah ibadah korban sekali aja dah dalam seumur hidup, pokoknya gitu. Kalau udah ya udah, nggak usah lagi. Gitu. Ada yang beranggapan seperti itu, boleh yang ngomong nggak korban aja nggak apa-apa sebenarnya. Ya, nggak korban aja sebenarnya. Ibadah itu kan nggak boleh sebenarnya. Ibadah itu terus menerus continue karena kita nggak tahu ibadah yang mana yang Allah berikan ridho. Ya kayak sholat ini kan berkali-kali sholat, yang nggak tahu yang mana yang diterima, yang mana Allah kasih ridho itu yang mana. Sedekah pun kalau bisa tiap hari, nggak tahu yang Allah titipkan ridho itu di mana. Mungkin yang sedekahnya cuma 2.000 atau mungkin yang sedekahnya cuma 1 juta, bahkan nggak tahu satupun makhluk yang tahu mana Allah titipkan ridhonya dalam ibadah hambanya ini. Ini kita
terus namanya secara kontinu itu beribadah kepada Allah, selagi kita mampu kita lakukan. Jangan beranggapan udahlah seumur hidup satu kali aja cukup, padahal Allah berikan kemampuan. Maka ada satu ulama, berkorban ini hukumnya wajib. Ada beberapa ulama yang mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu berkorban. Itu. Tapi Imam Syafi'i hanya sampai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Gitu. Nah, terjadi masalah ya, seperti kayak ini hari umpamanya ya, hari lebarannya hari Jumat umpamanya, korbannya hari Sabtu ya, karena berbagai hal karena ada Jumatan, ada ini, kita pindah hari Sabtu, berarti kan sudah tunggal tanggal 11 ya. Secara fikihnya, secara ininya ya, ibadah itu yang disukai oleh Allah itu di tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah selain itu ya kurang, sudah beda lagi. Walaupun sah secara syariat, berkurban itu tanggal 11, 12, 13 sah, boleh gitu ya. Nah oleh karena itu ketika terjadi lebarannya hari Jumat ya, terus nyembelihnya hari Sabtu, ya silakan aja, tidak apa-apa. Cuman keafdolannya dapat apa enggak? Maksudnya ibadah yang sangat disukai oleh Allah itu kan di tanggal 10 ya. Tapi kalau maksudnya kita pandang, wah kalau kita paksa hari Jumat repot karena ada Jumatan, nanti bersih ini, ya udahlah, kalau memang itu alasannya semuanya boleh. Tapi kalau kita gak ada alasan, kita ambil hikmah, kita ambil afdolnya di tanggal 10-nya kita laksanakan, walaupun hari Jumat nanti bisa kita pikirkanlah untuk sholat Jumatnya, kita beres bareng-bareng sholat Jumat, gampang itu. Yang penting kita dapat afdolnya, terserah sesuai kesepakatan gitu. Yang jelas Allah itu sangat-sangat senang banget, sangat suka ibadah hambanya ketika dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di selain itu, ya Allah tetap suka, bangga aman hambanya, cuman gak seperti yang dilakukan di 10 Dzulhijjah. Maka kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya wa'an Abi Umair, hadis diriwayatkan oleh Abi Umair bin Anas an Umamah, dari pamannya lahu minas sahabah, yaitu paman-paman dari para sahabat, anna rabban ja'u fasyahidu, bahwa sesungguhnya kafilah ja'u datang fasyahidu dan menyaksikan, annahu ya sesungguhnya para kafilah itu ra'aul hilal, telah melihat hilal, bil amsi di sore hari, fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, untuk berbuka, wa idza asbaha, dan ketika datang pagi, ayyabdu ya berangkat, menyeru untuk berangkat, ila musallahum, untuk menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi yang dibuat patokan ketika ada segolongan kelompok melihat hilal, yaitu walaupun Rasulullah tidak melihat tapi udah banyak yang melihat, ya udah Rasulullah harus memutuskan besok lebaran, di sore udah kelihatan hilal, ya udah ya. Maka daerah ini umpamanya yang terlihat hanya di daerah Aceh kemarin, umpamanya di daerah mana gitu hilal, kalau berani disumpah berasa kelompok ini telah melihat betul hilal, maka mau tidak mau seorang menteri, seorang ya atau seorang raja, seorang presiden harus memutuskan bahwa besok sudah lebaran, karena inilah perintah Rasulullah. Jadi ini seorang kelompok, salah satu kafilah melihat hilal di sore hari, berarti besok sudah lebaran gitu. Maka Rasulullah langsung memerintahkan untuk berbuka, tidak berpuasa lagi besok, kemudian melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya. Baik, selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr, ya, tidak memerintahkan atau tidak melakukan yaumul fitr di hari raya Idul Fitri, hatta ya'kula samarat ya'kuluhunna witrani, sehingga Rasulullah itu memakan beberapa kurma dengan hitungan yang ganjil.
mungkin makan 1, 3 atau 7 gitu. Jadi Rasulullah sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri itu makan dulu, harus makan kurma atau makan dulu apa kayak gitu ya, sunnahnya. Maka yang kita tahu Idul Fitri ya udah sunnahnya makan dulu gitu. Wa an Ibn Burdah an Abi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumil fitri hatta yat'am. Tidak keluar di hari fitri dan untuk melakukan sholat hatta yat'am sampai beliau makan ya, wala yat'amu dan tidak makan yaumul adha di hari Idul Adha hatta yusolli setelah selesai sholat. Itu ya. Jadi sunahnya Idul Fitri itu makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha setelah pulang dari sholat. Itu sunahnya. Tapi kalau saya telat makan, sholat dulu nanti takut pingsan, makan dulu walaupun Idul Adha ya nggak apa-apa, itu sunnah, nggak harus. Ya, gitu. Aku masih kenyang, nggak usah makan. Ya udah ambil sunnahnya, entar minum atau makan kurma 1 atau makan apa ya roti dikit, ambil sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri. Nanti kalau Idul Adha nggak usah makan dulu. Nanti sebelum selesai sholat Idul Adha. Tapi kalau dikira saya nanti takut perut ya masuk angin karena udah sholatnya nanti kan lama, takut ini ya udah makan dulu ya nggak apa-apa. Ya, itu kan sunnah, tidak wajib. Wa an Ummi Atiyah hadis diriwayatkan oleh Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, berkata Ummi Atiyah, umirna, memerintahkan kepada kami an nakhrujal awatik, ya, untuk keluar para wanita-wanita atau para gadis-gadis, wal yuhayyadha fi idaini, gadis-gadis dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid, fi idaini, di dalam 2 hari raya, yashhadnal khabar, yashhadnal khair, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwah para muslimin, ya, wa ta'tazilul yuhayyidu, dan jauhkanlah wanita-wanita yang haid itu al-musolli, dari tempat sholat atau masjid. Itu jadi kalau ada wanita haid, saudara, anak kita remaja, istri kita, kalau bisa sih ajak aja ketika sholat Fitri itu, ajak aja. Saya lagi haid, nggak usah ikut, saya lagi berhalangan. Nah sunahnya ikut aja, nggak apa-apa, nggak usah sholat, dengerin apa khutbahnya, samping gitu nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau mengikuti hadis ini, nah, Rasulullah itu memerintahkan kepada Ummi Atiyah, ya. Jadi Ummi Atiyah ini diperintahkan oleh baginda Rasul ketika dalam keadaan haid. Wanita-wanita haid itu ketika itu diperintahkan untuk ikut sholat, maksudnya ikut menyaksikan, gak ikut sholat, itu menyaksikan apa? Menyaksikan sebuah kebaikan yang dilakukan oleh para mukmin dan dakwah-dakwah para muslimin, begitu ya. Tujuannya itu dia dapat nasihat lah, minimal mendengarkan khutbah, walaupun dia dalam kondisi haid. Nah sekarang kan enggak, kalau udah haid dia udah kesempatan gak sholat, di rumah aja, begitu kan. Wa an Ibnu Umar, hadis diriwayatkanlah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-'idain qabla al-khutbah, ya, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar itu yusallun, melakukan sholat 2 hari raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah, ya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Nah ini beda dengan Idul Adha. Jadi sholat dulu baru khutbah, begitu. Nah gimana hukumnya kalau kita ikut sholat doang terus pergi? Kan banyak tuh mau dengerin khutbah di sholat Idul Fitri, sebagian ada yang udah pulang. Ya sholatnya mah sah-sah saja, itu sunnah. Tapi ya nggak dapat apa, pahala lengkap, gitu, pahala sempurna, begitu. Ya dapat pahala sempurna. Dulu malah bisa dia dapat dosa. Kenapa? Dia fitnah, ada fitnah. Nah kenapa dia pulang? Dia nggak mau dengar khutbah apa, begitu.
Ya kecuali ada hajat, yang kebelet apa-apa gitu. Itu Pak. Apapun Pak ya, jangankan sebuah kesalahan, kebenaran aja kalau kita lakukan timbul fitnah, sebaiknya jangan. Kebaikan aja kalau ada fitnah, nggak semua keburukan, kadang-kadang kebaikan itu timbul fitnah. Kebenaran itu kadang-kadang timbul fitnah. Lah kalau kebenarannya itu cuman ya bisa dilakukan mungkin di lain waktu, ya jangan dulu kalau masih ada fitnah gitu. Kecuali itu memang hal yang wajib harus dilakukan. Kalau cuma sunnah, sebatas sunnah, kebaikan itu sebatas sunnah, kok timbul fitnah, sebaiknya jangan dilakukan dulu kalau ada fitnah. Ya gitu ya. Jadi kayak tadi khutbah baru dimulai udah pada kabur. Itu kan nggak apa-apa, secara fikih nggak sah, sholatnya sah. Cuman kan pasti orang mengira ini, mau kemana sih buru-buru, nggak mau dengerin khutbah ya? Wah, pasti ada omongan yang enggak, itulah fitnah. Ya, nah orang gara-gara kita ngomong enggak, gara-gara kita pergi, itu kan penyebabnya kita. Ya, penyebabnya kita gitu. Selanjutnya wa an Ibnu Abbas, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id, salat di hari Id raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Setelah sholat hari raya 2 rakaat, lam yusalli, tidak sholat qablahuma, ya sebelumnya, sebelum keduanya Idul Fitri maupun Idul Adha, wala ba'dahuma, dan juga tidak sholat setelah keduanya. Tapi kita setelah sholat Idul Fitri, setelah khutbah, ya kan, ada sholat ya. Ada sholat kadang-kadang, itu bukan beda sholatnya. Bisa sholat isyraq, bisa sholat duha. Kalau sholat isyraq udah lewat. Sholat duha biasanya. Nah itu kan diselingin. Maksudnya yang langsung kayak qobliyah ba'diyah begitu Pak. Itu kan ada selingan. Maksudnya ada selingan setelah sholat, nggak langsung ba'diyah. Ada khutbah dulu, selesai khutbah, salam-salaman, baru sholat. Itu sholat duha. Ini yang dimaksud langsung. Ya, qobliyah dan ba'diyah itu enggak ada sholat Idul Fitri. Kalau menurut hadis ini ya. Baik, selanjutnya wa anhu, masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Id bila adzan, tanpa adzan. Sholat Id itu enggak ada azan. Ya. Wala iqamah, kan enggak ada iqamah. Maka ketika mau sholat Id bukan iqamah tapi ajakan. Ya. As-salatu jami'atan rahimakum, salatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah gitu. Itu ajakan, bukan qomat kan gitu. Enggak Allahu akbar syahadu an la ilaha ada qomat. Itu cuma seruan ajakan itu bahwa sholat segera dimulai. Ayo kita sholat begitu. Bukan qomat istilahnya. Karena nggak disunahkan, karena nggak ada. Jadi sholat Id, Rasulullah sholat Idul Fitri atau Idul Adha bila adzan, tanpa adzan, wala iqamah, dan tanpa iqamah gitu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id, tidak sholat setelah sholat Id syai'an, sesuatu, fa idza raja'a ila manzil shalla raka'ataini, dan ketika Rasulullah kembali ke rumah beliau, maka sholat 2 rakaat. Sholat selesainya 2 rakaat di rumah. Gitu. Nah selama ini yang kita lakukan kadang-kadang sholat di sini, itu sholat duha mungkin. Walau, tapi kalau kita mengikuti sholat Rasulullah, sholatnya di rumah. Pulang nih, habis sholat Id pulang, baru sholat di rumah. Ya ini la yusolli, nggak ada sholat qabla Id sebelumnya. Faidah roja'a, ketika Rasulullah kembali ilal manzil, ke rumah beliau, sholat rakaat ini sholat 2 rakaat. Ya, sholatnya 2 rakaat. Kita sholat duha, kita sholat qobliyah, itu sholatnya di rumah tapi. Gitu. Mau dilakukan di masjid ya nggak apa-apa. Cuman kalau dekat Rasulullah ya ikut di rumah. Mungkin ada hadis lain yang mengatakan ya tergantung kita niatnya sholat di masjid juga nggak apa-apa, nggak harus begitu. Wa anhu, masih dalam riwayat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah qala
Kana Nabi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri, keluar di hari raya Idul Fitri wal Adha, di hari Adha, Idul Adha, ilal musalla. Ya. Wa awwalu syai'in yabda'u bis shalah. Yang pertama dilakukan itu adalah sholat, summa yansarifu. Kemudian setelah melakukan sholat, fayaqumu muqabilan nas, Rasulullah berdiri menghadap para sahabat, wan nasu ala sufufihim, dan Rasulullah sallallahu dan para sahabat itu tetap dalam safnya, tidak berubah. Ya, faya'iduhum, kemudian Rasulullah memberikan nasihat atau khutbah, wa ya'muru, dan memberikan perintah-perintah yang baik. Jadi setelah sholat langsung berdiri, ya seperti kita lakukan itu setelah sholat Idul Fitri, kemudian ke mimbar, Rasul berdiri langsung memberikan khutbahnya. Gitu. Wa an Amr bin Ashu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri sab'un. Takbir di dalam sholat fitri itu adalah 7 fil awal, wa khamsun fil ukhra, dan 5 di dalam di rakaat kedua. Wal qiraah ba'dahuma killatayma, dan juga membaca surat setelah takbir, membaca Fatihah dan surat-surat yang telah dihafal. Maksudnya ya terserah membaca surat apa aja. Intinya takbir pertama ini 7. Ya, takbir kedua 5. Ini sunnah. Ya, sering saya sampaikan ini sunnah, bukan wajib, bukan termasuk rukun. Ya. Jadi kalau ada imam kelupaan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, enggak takbir. Gitu. Udah jangan di subhanoi. Ya, itu enggak bisa balik lagi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk rukun, dia nggak boleh balik takbir karena itu sunnah. Nah kalau balik malah batal. Kalau dia takbir lagi malah batal. Awas kalau ada yang imam seperti itu, menurut Imam Syafi'i batal. Ya kita harus mufaroqah, gimana lagi? Ya maka itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang subhanallah imam ya maaf ya mungkin kurang tahu, balik takbir. Ya, padahal itu sunnah. Rukun kalau sudah masuk tak boleh balik ke sunnah. Itu kaidah dalam usul fikihnya. Dalam fikihnya seperti itu. Oke, dikit lagi. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf, dengan surah Qaf. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafirun hadha syai'un 'ajib. Itu rakaat pertama. Kemudian iqtarabatis sa'atu wal syamsu, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, atau surah Al-Qamar di rakaat kedua. Itu jadinya iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustakir. Dan seterusnya itu di surah yang kita sebut Qamar, surah Al-Qamar. Kemudian rakaat pertama surah Qaf. Itu sunnahnya. Ada yang mengatakan, kemarin sudah disampaikan, ada yang ini untuk sholat Idul Fitri ya. Kalau Jumat beda. Kalau Jumat berbeda-beda. Ada yang al-munafikun dengan surah Jum'ah. Ya, surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Ada yang mengatakan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Gitu. Itu di sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah memakai surah Qaf di rakaat pertama, rakaat kedua memakai surah Al-Qamar. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa al-tariq
Ya, apabila Rasulullah di hari Fitri atau Idul Adha atau hari Lebaran khalafa tariq, mengambil jalan yang berbeda, ulangnya sini kemudian baliknya berbeda, itu sunnahnya. Di jalan yang berbeda lah intinya, di jalur yang berbeda atau di jalan yang berbeda, sebelah kanan sebelah kiri boleh, atau di jalur yang berbeda, itu sunnah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadama telah sampai siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di Madinah, walahum yaumaini, ya, walahum yaumani. Bagi orang Madinah itu mempunyai 2 hari raya, yal'abuna fihima, mereka senang-senang di 2 hari itu. Sebelum datang Rasulullah, ya, sebelum datang Rasulullah itu orang-orang Madinah mempunyai 2 hari raya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad badalakumullahu bihima, betul-betul telah mengganti bagimu siapa Allah bihima kelawan 2 hari raya tadi, khairam minhuma, yang lebih baik daripada yang sering kau lakukan 2 hari raya itu. Apa? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah. Jadi lebaran orang Madinah yang dulu 2 hari itu dihapus, diganti dengan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnah, dari sebagian sunnah, ayakhruju ilal id masyian, untuk datang ke hari raya atau sholat ke masjid itu berjalan kaki, ya, jangan naik motor atau naik mobil. Ya, kalau lagi kurang sehat ya nggak apa-apa naik motor kalau jauh, ya. Yang kesunahnya jalan kaki, ya. Belum asal-asal mungkin insya-Allah sembuh. Kalau sunahnya jalan kaki. Nah, kalau jauh, ya, kalau yang khotib ke Bayoran Lama jalan kaki, gitu kan. Nah, kalau sekedar kompleks ini baiknya mah jalan kaki. Kenapa? Ini jalan kaki sambil takbir itu menikmati, sangat-sangat menikmati begitu. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahum asabahum matarun fi yaumi 'id fa shalla bihi an-nabiy shalatal 'id fil masjid. Bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id dalam kondisi hujan, fa shalla bihi an-nabiy, maka Rasulullah salat di dalam masjid, maunya di lapang, terus ganti hujan, akhirnya ke dalam masjid. Babu sholatul kusuf, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Alamat. Itu tadi kan paham kan? Gus Dur kan begitu, istilah itu tadi paham. Dah, nggak ada Pak? Cukup, tutup. Ya. Baik, Al-Fatihah. Ya Allah, ya nasta'in, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin dan alamin yang fina yukafi wa mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana wa tawil amarana fi ta'atika wal istiqamah.
بسبب مجلس علم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستماع وحسن الخاتمه. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا الى اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.